Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Buat teman-teman yang masih ada hutang atau berhutang sama orang, aku ingin berpesan beberapa hal ya. Yang pertama, teman-teman usahakan meminjam uang kepada orang itu yang kita kira-kira mampu untuk menggantinya. Kalau kita nggak mampu, lebih baik turunkan untuk sampai di angka yang kita mampu untuk menggantinya. Yang kedua, jangan kecewakan orang yang udah ingin menolong kita, please. Teman-teman, kalau kita berhutang, kalau ada orang yang berhutang, maaf, lebih tepatnya kalau ada orang yang berhutang, itu biasanya dia akan menjanjikan sesuatu. Hey, aku pinjam ya, nanti tanggal 1 aku bayar. Nah, teman-teman lalu dipinjamin tuh oleh orang yang baik, yang tidak pernah bertanggung jawab sebenarnya dengan hidup teman-teman semuanya. Yang suami bukan, orang tua juga udah bukan, tapi mereka mau nih minjamin untuk orang-orang yang meminjam kepadanya. Nah, seandainya tanggal 1 yang udah kita janjikan itu kita nggak mampu bayar, ya saran aku sih akhlak lebih utama. Ya tanggal 30 datanglah. Sampaikan terus terang, Bu, saya pernah punya utang sama ibu, janjinya besok, tapi saya nggak bisa bayar. Bisa nggak ditunda sampai saya mampu? Saya udah berusaha, tapi ternyata nggak bisa. Ada itikat baiknya. Karena kenapa? Karena gini teman-teman, aku kasih satu rahasia kepada kita. Kalau kita menunggu orang yang menghutangkan tadi menagih kepada teman-teman semua, itu feelingnya udah beda. Dia akan datang dengan menuntut dan teman-teman menjawabnya dengan ketakutan. Tak jarang akhirnya berujung kebohongan. Jadi kalau berhutang yang udah dijanjikan, jika sampai di waktu janjinya itu sebelum waktunya, tunjukkan itikat baik kita. Kita yang datang, maaf ya Bu, nanti secepatnya saya ganti. Ada dulu itikat baiknya. Saya rasa sih, kalau dia mau meminjamkan kepada teman-teman semua, itu dia udah orang baik loh. Lalu kemudian ketika teman-teman mau meminta maaf, datang sebelum tanggal jatuh temponya, itu akan membuat mereka menjadi memandang teman-teman jauh lebih baik. Tentu tidak dengan sandiwara, karena mengganti hutang tetap wajib. Nah, yang terjadi selama ini adalah beda. Minjamnya baik-baik, pas menggantinya ini saya dapat dari curhatan banyak orang ya. Pas ditagih malah marah-marah, nunda dengan kebohongan. Akhirnya nanti malah khawatirnya orang yang tadinya baik, yang telah mau menghutangkan kepada kita, khawatirnya dia juga manusia biasa. Saya khawatir dia akan berdosa loh karena perbuatan kita. Kadang-kadang dia nggak tahan, akhirnya terceritakan sama orang loh. Dia jadi bergosip, dia jadi gosipin orang-orang yang berhutang. Yang harusnya dia dapat pahala, kemudian karena sikap kita dia nggak sabar, terus akhirnya dia gosip sana sini. Lihat tuh punya hutang nggak diganti, lihat tuh punya hutang nggak diganti. Kasihan kita, dia udah baik tapi dia berdosa karena kita, karena tak mampu menjaga emosinya. So ini pesanku untuk orang-orang yang berhutang ya. Berhutang itu boleh aja ya, tapi alangkah baiknya tidak melakukannya. Tapi saya nggak bisa nafikan, oh nggak bisa Ustazah, memang kebutuhan hidup ya oke. Tapi ikutilah cara atau regulasi yang benar. Pakai akhlak, pakai adab, pakai ilmu ya. Dan semoga teman-teman yang berhutang Allah mudahkan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Dan orang-orang yang sudah mau menyediakan dirinya dipinjam uangnya, selamat ya, banyak sabar. Dan memang begitulah kalau ingin jadi orang yang baik, tetap ada ujiannya. Ada dua pilihan kita, tagih, kemudian kalau dia nggak mampu membayarnya ada dua pilihan. Pertama ikhlaskan, yang kedua tidak diikhlaskan, nanti tetap dia akan membayarnya di hari akhirat nanti. Selamat ya, video ini bukan ingin menekan salah satu pihak saja, tapi ini ilmu yang objektif, tidak bermaksud menyampaikan siapa dan kepada siapa, tapi ini ilmu yang objektif yang semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Oke, di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.